Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmeida Widi Astuti. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang sejarah hak merek, pengertian merek dan hak merek, serta fungsi dari hak merek. Sejarah hak merek itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pada zaman kuno, periode Minoan. Orang-orang sudah memberikan tanda bagi barang miliknya. Lalu ada juga di zaman Mesir, di mana tanda tersebut sudah diberikan untuk batu bata atas perintah seorang raja. Kedua, tiap negara itu berbeda-beda kemunculan hak mereknya. Seperti di Inggris itu pada tahun 1962, di Perancis pada tahun 1857, di Amerika Serikat pada tahun 1870 dan 1876, sedangkan di Belanda pada tahun 1893. Yang ketiga itu adanya perkembangan pada pertengahan abad 19. Lalu di Indonesia juga ada penyempurnaan undang-undang hak merek lama ke yang baru, yang pada awalnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Kedua, ada pengertian menurut para ahli. Merek adalah nama dan atau simbol yang bersifat membedakan, seperti sebuah logo. Itu menurut David A. Acker. Lalu ada pengertian merek menurut undang-undang juga. Bisa dilihat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Lalu ada pengertian hak merek, yaitu satu bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif pada pemegang merek terdaftar untuk menggunakannya dalam aktivitas perdagangan. Selanjutnya, fungsi merek sebagai tanda pengenal, yang kedua sebagai alat promosi, ketiga sebagai jaminan atas mutu barang tersebut, dan yang keempat menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan. Dan fungsi pendaftaran merek, yaitu sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek tersebut yang didaftarkan. Kedua, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Dan yang terakhir itu sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenis. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung Budiman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian merek menurut undang-undang. Yang saya akan jelaskan yaitu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, tetapi saya akan menjelaskan tentang mereknya saja. Yang pertama yaitu ada tentang syarat dan permohonan pendaftaran merek. Ada di pasal 4, 5, 6, 7, 8 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016. Di situ akan dijelaskan tentang syarat apa saja yang harus diserahkan untuk pendaftaran hak merek dan yang lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada tentang penghapusan pendaftaran merek. Ada di pasal 18, 19 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016. Di situ dijelaskan tentang penghapusan pendaftaran merek. Jadi apabila bisa penghapusan tentang pendaftaran merek. Selanjutnya tentang perlindungan hak merek. Ada di pasal 72 ayat 1 dan 2. Di situ dijelaskan bahwa untuk perlindungan hak merek apabila ada sesuatu yang melanggar tentang merek. Jadi apabila ada pelanggaran tentang hak merek, di situ ada sanksinya gitu.
Yang keempat yaitu tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar, ada di pasal 35 dan 36 dan seterusnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, prosedur perolehan hak merek. Prosedur yang pertama adalah mengajukan permohonan kepada Ditjen KAI dengan melengkapi persyaratan yang diminta. Nah, setelah permohonan diajukan, Ditjen KAI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan merek. Jika ada persyaratan yang belum lengkap, kepada pemohon diminta untuk segera dilengkapi dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut. Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan kelengkapan persyaratan dilakukan pemeriksaan substansif dalam waktu paling lama 9 bulan. Nah, jadi dilakukanlah pemeriksaan substansif itu paling lama 9 bulan ya. Nah, dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan pemeriksaan substansif, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya dengan menyebutkan alasan. Jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, Ditjen KAI, Ditjen Haki atau KAI menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut. Jika pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, permohonan itu diumumkan dalam berita resmi merek dalam waktu paling lama 10 hari sejak permohonan tersebut disetujui. Jika pemeriksa melaporkan sebaliknya, maka permohonan dinyatakan ditolak. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diterima, Ditjen KAI menerbitkan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Nah, bisa juga nih dapat diajukan permohonan banding kepada komisi banding apabila permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Ditjen KAI berdasarkan alasan yang bersifat substansif. Dalam permohonan pendaftaran hak merek itu terdapat beberapa persyaratan, yaitu permohonan pendaftaran dalam rangkap 2 yang diketik dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir pendaftaran yang telah disediakan yang memuat tanggal, bulan, dan tahun permohonan, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon, nama lengkap dan alamat kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa, warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna, nama negara, dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Dan surat permohonan pendaftaran merek itu juga harus dilampiri dengan fotokopi KTP, sedangkan bagi pemohon yang berasal dari luar negeri, sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia. Biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya. Selain fotokopi KTP, ada fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris ya tentunya. Dan ada fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari 1 orang. Selanjutnya ada surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan, dan ada tanda pembayaran biaya permohonan, lalu ada 10 helai etiket merek yang ukurannya maksimal 9x9 cm dan minimal 2x2 cm. Dan ada surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, saya Adila Sri Siva. Selanjutnya akan memaparkan terkait dengan penghapusan pendaftaran merek. Nah, yang pertama adalah alasan penghapusan. Nah, ada 4 alasan penghapusan merek. Yang pertama adalah atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Kemudian yang kedua, atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, ada atas putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan. Kemudian yang keempat, tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya. Nah, kemudian ada tata cara gugatan pada pengadilan niaga. Nah, yang pertama, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Nah, kemudian yang kedua, panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberi tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Kemudian yang ketiga, panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Nah, kemudian yang keempat, dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan, ketua pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang. Kemudian yang kelima, pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita paling lama 7 hari setelah gugatan didaftarkan. Selanjutnya, sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan penghapusan merek terdaftar harus diselesaikan paling lama 90 hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Nah, yang ketujuh, putusan atas gugatan penghapusan merek terdaftar yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan cara yang terakhir, isi putusan pengadilan niaga wajib disampaikan oleh jurusita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan penghapusan merek terdaftar diucapkan. Selanjutnya, penyelesaian hukum pelanggaran dan sanksi hak merek. Nah, gugatan atas merek dapat terjadi apabila ada pihak lain selain pemilik merek yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Ada 2 gugatan yang dapat diajukan. Yang pertama, gugatan ganti rugi, dan yang kedua, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Kemudian, tata cara gugatan ke pengadilan. Yang pertama adalah gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya, panitera mendaftarkan gugatan pembatalan. Lalu, panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Kemudian, dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Nah, pelanggaran hak atas merek selain dapat diselesaikan melalui jalur hukum perdata, yaitu melalui gugatan perdata, dalam Undang-Undang Merek 2001 diatur pula tentang penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, menurut pasal 100 Undang-Undang Merek, pelanggaran merek yang sama persis dan berjenis sama dapat dipenjara maksimal 5 tahun serta denda maksimal 2 miliar rupiah. Sedangkan untuk pelanggaran merek yang barangnya mirip diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun serta denda maksimal 2 miliar rupiah. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup indikasi geografis. Menurut pasal 1 angka 6 nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Indikasi geografis ini adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia
Dan kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Perlindungan terkait indikasi geografis ini meliputi barang-barang yang dihasilkan dari alam, pertanian, kerajinan, dan hasil industri lainnya. Kemudian indikasi geografis ini memiliki upaya perlindungan. Nah, upaya perlindungannya ini memiliki sebuah regulasi, yaitu Peraturan Nomor 5 Tahun 2007 mengenai pemakaian indikasi geografis oleh pihak yang tidak berhak dimilikinya dalam pasal 27 ayat 1 dan 2.